Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayo ikhwahal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabb yang memberikan kita kesempatan untuk kajian rutin bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Di edisi hari ini hari Senin kita berada di tanggal 6 bulan Rabiul Awal atau Rabiul Ula 1447 Hijriah bertepatan hari ini Selasa siang menjelang sore tanggal 28 Oktober 2025. Taib kaum muslimin muslimah, setiap Selasa qabla asar kajian rutin yang dibawakan oleh beliau Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah dalam lanjutan pembahasan kitab fikih bermadzhab Syafi'iyah, yaitu kitab Matan Abu Syuja atau atau Al-Ghayah wa Taqrib. Kita akan melanjutkan fikih puasa. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Sebelum kita dengarkan lanjutan terkait dengan bab Siyam atau fikih puasa ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada beliau Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair. Hayakumullah wa barakallahu fiik. Masyaallah, fiik barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Ayol ikhwah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pelajaran fikih kita dalam rukun Islam, salah satu rukun Islam yaitu puasa atau siyam ya. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan kepada Ustaz kita persilakan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul bariyat, rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الداعي إلى الخيرات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita kembali dapat berkumpul, dapat kembali bertemu dalam sebuah majelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, ya, kitab Abi Syuja, sebuah kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kedua
terkait dengan masalah puasa. Di pertemuan pertama kita sudah pelajari tentang masalah surutus siyam, ya, syarat-syarat daripada ibadah puasa, ya, yang kita pelajari sini adalah yang kemarin itu adalah syurut wujubus siyam, ya. Ada 4 yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah Islam, yang kedua al-bulugh, ya, ini dewasa, kemudian yang ketiga adalah al-aqlu, berakal, kemudian yang keempat adalah wal qudrah ala saumi, ya, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang masalah faraidus saum, ya, faraidu as-saum ataupun rukun daripada ibadah puasa. Di sini beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah, wa faraidus saumi arba'atu asya'a. Dan rukun-rukun saum, puasa, ada 4 macam, ada 4 perkara. An-niyatu, yang pertama adalah berniat. Wal imsaku 'anil akli wasyurbi, kemudian yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum. Kemudian yang ketiga adalah wal jima', menahan diri daripada persetubuhan. Wa ta'ammudul qai'i, dan juga menahan diri daripada sengaja untuk muntah. Ya, sengaja untuk muntah. Ini 4 rukun yang beliau sebutkan di dalam kitab ini, ya, yang ini merupakan kewajiban puasa ataupun rukun daripada puasa. Yang pertama adalah niat, yang kedua wal imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga adalah wal jima', menahan diri daripada hubungan intim, jima', kemudian yang keempat adalah wa ta'ammudul qai'i, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niat, ya. Ini merupakan rukun puasa yang pertama, dan secara umumnya rukun ini harus ada pada sebuah ibadah. Ya, simpelnya ada rukun sah ibadah, tidak ada rukun tidak sah ibadah. Jadi untuk ibadah puasa khusus 4 hal ini, ya, itu harus ada. Nah, kalau kita perhatikan dan kalau kita boleh kelompokkan, ya, sebenarnya rukun ini hanya 2 saja sebenarnya. Ya, yang pertama adalah niat, sedangkan yang kedua adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Ya, itu sederhananya. Karena menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada berhubungan intim, menahan diri daripada muntah dengan sengaja, yang 3 ini merupakan perkara-perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa. Oleh karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya rukun puasa itu ada 2 saja. Yang pertama adalah niat, sedangkan yang kedua adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa. Nah, yang pertama adalah an-niyah. Niyah seperti yang kita ketahui, dia adalah gerakan hati untuk melakukan sesuatu, itu niat. Maka wa mahallu al-qalbu, maka tempatnya di sini adalah hati. Ya, dan niat tidak perlu untuk dilafazkan. Ya, niat tidak perlu untuk dilafazkan. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan perkataan-perkataan daripada ulama Asy-Syafi'iyah, ya, karena Abu Suja adalah bermadzhab Syafi'i, terkait tentang masalah niat merupakan rukun daripada puasa terkhusus adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tersebut tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya niat merupakan rukun daripada setiap ibadah yang kita lakukan berdasarkan kepada hadis ini. Kemudian niat ini tempatnya di hati dan dia tidak perlu untuk dilafazkan.
Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ini merupakan ulama besar daripada kalangan Syafi'iyah. Beliau mengatakan rahimahullah, ya, di dalam kitab beliau Rawdatul Talibin tentang masalah ini. Beliau mengatakan wa muhalluha al-qalbu, maka tempatnya dan tempat daripada niat itu adalah hati. Ya. Nah, di sini juga beliau mengatakan la yasihus shaum illa binniyah. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya adalah hati. Ya. Wala yushtaratu an-nutsqu bila khilaf. Ya. Dan tidak disyaratkan untuk melafazkannya, tidak disyaratkan untuk mengucapkan niat, ya, melafazkannya. Dan masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Ya, kita ulangi perkataannya. Beliau, Imam An-Nawawi rahimahullah, mengatakan tentang masalah niat ini, la yasihhu shaumu illa binniyah. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Ini menunjukkan bahwasanya niat merupakan rukun puasa. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya adalah hati, letaknya adalah hati. Wala yushtaratu an-nutsqu bila khilaf. Tidak disyaratkan untuk diucapkan, dilafazkan. Dan masalah ini, ya, tidak terdapat perselisihan di antara para ulama tentang tidak disyaratkannya untuk dilafazkan. Ya. Nah, ketika beliau mengatakan bila khilaf, ini menunjukkan bahwasanya ini permasalahan yang ijma', ya, ulama sepakat mengatakan niat itu tidak perlu untuk dilafazkan. Ya. Ulama Syafi'i lainnya, yaitu Asy-Syarbini rahimahullah, beliau mengatakan wa mahalluha al-qalbu. Jadi tempat niat itu adalah hati, kata beliau. Wala takfil bil lisani qat'an, dan tidak perlu sama sekali dilafazkan. Tidak perlu sama sekali dilafazkan. Wala yushtaratu at-talaffudhu biha qat'an kama qalahu fir Rawdah. Dan niat sama sekali tidak disyaratkan untuk dilafazkan sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Rawdah, Rawdatul Talibin. Ya, dan ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya niat ini adalah rukun, sepakat mengatakan seperti itu, kemudian dia tidak perlu dilafazkan karena memang letaknya adalah di hati. Nah, kalau kita perhatikan perkataan ulama yang lainnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini beliau bermadzhab Hambali. Beliau mengatakan wan niyatu mahallu wal qalbu bittifaqil ulama. Niat itu tempatnya adalah hati sesuai dengan kesepakatan para ulama. Fa innawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajza'athu an-niyatu bittifaqihim. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisannya, dia sudah berniat dengan hatinya tanpa dilafazkan dengan lisannya, ajza'athu an-niyatu bittifaqihim, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, ini sebagai pembanding, ya, terkait tentang masalah mazhab yang lainnya. Ini yang beliau katakan tadi bahwasanya tentang masalah tidak disyaratkannya untuk melafazkan niat itu merupakan sesuatu yang tidak diperselisihkan oleh para ulama. Seperti dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan wala yushtaratu at-talaffuz wala yushtaratu an-nutsqu bila khilaf tadi. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang akan berpuasa kemudian dia berniat di dalam hatinya, itu sudah cukup. Ya. Cuma di sini perlu kita perhatikan syarat terkait niat puasa. Ya. Yang pertama adalah ini puasa wajib, ya, karena dia akan berbeda nanti dengan puasa sunat. Untuk syarat puasa, syarat daripada niat puasa wajib, yang pertama adalah dia at-tabiid. Ya, at-tabiid ini maksudnya adalah seseorang ketika berniat untuk berpuasa wajib, maka dia harus berniat di malam hari. Ya, nanti batas waktunya adalah sebelum terbitnya fajar. Ini sebelum berkumandangnya azan subuh. Ya, jadi rentang waktunya adalah mulai daripada berbuka sampai nanti berkumandangnya
azan subuh. Sebelum berkumandangnya azan subuh itu rentang waktu untuk berniat puasa wajib. Ya. Nah, puasa wajib ini niatnya harus di malam hari. Ya, ini beliau sampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Ini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti keterangan dari para ulama adalah ini puasa wajib. Jadi seseorang yang akan puasa wajib adalah seperti puasa Ramadan, puasa qadha, seseorang mengganti puasanya, puasa wajibnya, puasa nazar, ya ini puasa wajib. Nah, puasa-puasa wajib seperti ini berniatnya harus di malam hari, mulai daripada terbenamnya matahari, mulai berbuka sampai detik sebelum berkumandangnya azan subuh, terbitnya fajar yang kedua. Ya, yang disebut dengan al-fajrus shadiq. Nah, kalau seseorang dia berniat melaksanakan puasa wajib tapi dia tidak berniat di malam hari, seperti dia berniat mungkin setelah subuh baru dia berniat, maka sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini puasanya tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada niatnya. Nah, ya, ini berbeda para pemirsa dan pendengar dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan puasa sunat. Ya, karena puasa sunat berniatnya boleh kapanpun. Ya, untuk puasa ini asalkan dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasanya. Jadi kalaupun saat ini seseorang berniat untuk puasa Senin Kamis contohnya, ya, atau puasa Nabi Daud, ya, puasa Arafah, puasa sunat ya. Kemudian dia berniat tidak di malam hari, tapi setelah subuh atau ketika dia di hari Senin dia mau berpuasa, kemudian dia mencari makanan di dapurnya, di ruang makannya, kemudian dia tidak ada makanan, kemudian dia mengatakan saya puasa, tidak ada masalah. Asalkan dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasanya sebelumnya. Dia tidak makan, dia tidak minum gitu. Jadi untuk puasa sunat niatnya itu lebih umum gitu, kapan saja. Ini berdasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Faqala, maka beliau bertanya kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu anha, hal indakum syai'un? Apakah kalian memiliki makanan? Apakah kalian mempunyai makanan? Faqulna la, kata kami tidak, kata Aisyah. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni idzan shaim. Jadi aku sekarang puasa. Thumma atana yawman akhar faqulna, ya Rasulullah, uhdiya lana haythun. Kemudian di hari yang lainnya datang kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, uhdiya lana haythun. Ya, kami mengatakan bahwasannya kita telah diberi hadiah berupa hais. Hais itu makanan yang terbuat daripada kurma, minyak sami dan keju. Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arini falaqad asbahtu shaiman. Bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi aku berpuasa. Ya, faakala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Nah, ini ulama mengatakan bahwasanya ini adalah puasa sunat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniatnya itu setelah terbitnya fajar. Ya, ini yang disebutkan tadi. Di antara syarat daripada niat puasa wajib adalah dia harus tabiid. Dia berniat di malam hari, mulai daripada terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar keesokan harinya. Itu rentang waktunya gitu. Ya, ini untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan dan juga puasa qadha bagi kaum wanita yang mungkin semasa dia bulan Ramadan, ya, dia dalam keadaan haid, ya, ataupun dalam keadaan nifas, dia perlu untuk mengqadha puasanya, maka itu puasa wajib, dia harus di malam hari. Ataupun orang-orang yang bernazar,
ya, maka niatnya harus di malam hari. Ini yang pertama, tabiid. Kemudian yang kedua, at-ta'yin. Ini harus ditentukan ini. Ya, maksudnya adalah seseorang ketika dia akan berpuasa, dia harus menentukan ini puasanya puasa apa. Kalau dia puasa wajib, puasa wajib. Kalau dia puasa sunat, puasa sunat. Ini satu di antara sekian banyak disyariatkannya niat. Jadi salah satu di antara fungsi niat itu adalah untuk membedakan di antara amalan yang wajib dan amalan yang sunat. Ya, maka ini dikatakan ta'yin. Ya. Kalau kita bawakan kepada salat, ketika kita mendengar azan contohnya, kemudian kita berwudu di rumah, kemudian kita menukar pakaian kita dengan pakaian salat, ya, kemudian kita berjalan. Nah, ketika kita mendengar azan itu kemudian tergerak untuk kita berwudu, menukar pakaian, itu sudah niat sebenarnya. Ya, karena itu kita lakukan adalah untuk supaya kita bisa melaksanakan salat. Nah, cuman ketika kita sampai di masjid, ya, ini yang perlu ta'yin. Kita sekarang ini mau salat apa? Kalau salat sunat katakan salat sunat apa? Apakah dia tahiyatul masjid? Apakah dia salat sunat qabliyah? Ya. Nah, nanti setelah itu iqamah dikumandangkan, baru nanti kita berniat untuk salat wajib. Itu semuanya tanpa dilafazkan. Karena tadi niat itu adalah di hati. Jadi harus ta'yin gitu. Ya, ta'yin ini adalah ditentukan amalannya. Kalau wajib dia wajib, kalau sunat dia sunat. Nah, kalau wajib ini kalau dibawakan kepada salat apa? Ya, ini harus ada pada setiap orang yang akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ibadahnya wajib ataupun sunat. Nah, kalau seandainya dia berniat untuk puasa Ramadan contohnya, maka itulah niatnya. Ya. Ini yang kedua tentang syaratnya. Kemudian yang ketiga adalah tikrar. Jadi niat tersebut harus diulang-ulang setiap malamnya. Jadi kalau kita berpuasa Ramadan 29 hari, maka 29 kali kita berniat. Ya, ini pendapat yang paling rajih ya, walaupun sebagian mengatakan kita cukup berniat di hari pertama, di malam pertama saja untuk malam yang berikutnya, ya. Dan yang berrajih adalah kita berniat di setiap malam. Ya, ini yang lebih rajih karena memang setiap ibadah puasa itu adalah ibadah-ibadah yang terpisah-pisah. Ramadan pertama, Ramadan kedua terpisah. Kalaupun seandainya kita batal di Ramadan yang kedua, bukan berarti puasa kita di Ramadan pertama itu batal. Tidak, kenapa? Karena dia saling berkaitan. Ini beda dengan niat sholat. Ya, kalau kita contohkan sholat maghrib, itu ada 3 rakaat, maka kita cukup berniat di awalnya. Tidak perlu di setiap rakaat. Karena rakaat-rakaat tersebut adalah rakaat-rakaat yang tidak terpisah dengan yang lainnya. Beda dengan niat puasa ini. Maka yang rajihnya adalah ketika kita berniat untuk berpuasa wajib, maka harus tikrar, diulang setiap malam. Ya, diulang setiap malam. Ya, tidak cukup hanya dengan sekali saja untuk seluruh puasa yang ada. Ini pendapat yang paling rajih tentang masalah ini. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya di sini beliau mengatakan setelah niat ya adalah al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Nah, ini adalah rukun yang kedua. Ya. Karena jelas makan dan minum dengan sengaja ya, ini akan membatalkan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makanlah dan minumlah sehingga jelas bagi kalian benang putih daripada benang hitam daripada fajar. Kemudian sempurnakanlah ibadah puasa sampai ke malam. Ya, sempurnakanlah ibadah puasa sampai ke malam. Nah, disebutkan oleh sebagian ulama tafsir ya, nukilan daripada Adi bin Hatim tentang ayat ini. Ya, di situ beliau mengatakan tafsirannya adalah ya, tafsiran tentang masalah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad ini. Maksudnya adalah innama dzaka bayadun nahar min sawadil lail.
Innama dzak bayadun nahar min sawadil lail. Ini maksud adalah terangnya siang dari gelapnya malam. Ya. Karena sebelumnya itu ada di antara para sahabat yang mengambil dua benang, satu hitam dan satu putih. Ya, ini pemahaman. Ini disebutkan oleh ulama tafsir tentang masalah ini. Dan yang benarnya maksudnya adalah sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah itu adalah bayadun nahar, ya, terangnya siang, min sawadil lail, daripada gelapnya malam. Jadi seseorang ketika dia berpuasa, dia menahan diri untuk tidak makan dan minum di rentang waktu mulai daripada terbitnya fajar. Ini ketika berkumandangnya adzan subuh sampai nanti ghurubus syams, terbenamnya matahari, yang diwujudkan dengan berkumandangnya adzan maghrib. Ini rentang waktu untuk menahan, ya, tidak makan dan tidak minum. Adapun seseorang yang makan dan minum karena lupa, ini tidak akan membatalkan puasanya. Ya, ini tidak akan membatalkan puasanya. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Arba'ah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man nasiya wa wasaim, barang siapa yang lupa kemudian sedangkan dia sedang berpuasa, fa akala au syariba, kemudian dia makan dan minum, falyutimma shaumah, hendaklah dia menyempurnakan ibadah puasanya. Ini kalau dia makan dalam keadaan lupa. Ya, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, maka sesungguhnya yang memberi dia makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya dia benar-benar lupa, dia makan dan minum dalam keadaan dia sedang berpuasa. Nah, ketika dia ingat, maka dia harus melanjutkan ibadah puasanya. Dan apa yang masih ada di rongganya, belum sampai ke tenggorokannya, itu dibuang. Apakah minumannya ataupun makanannya. Tapi kalau seandainya dia ingat, ya, dan dia sedang mengunyah, kemudian dia telan, itu batal puasanya. Ya, ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena an-nisyan kalau kita pelajari itu adalah satu di antara tiga yang disebut dengan mawani'ut taklif, penghalang-penghalang daripada taklif. Yang mana seseorang ketika dalam keadaan seperti itu lupa, dia tidak dibebani untuk melakukan suatu perintah dan meninggalkan sebuah larangan. Kalaupun seandainya dalam keadaan lupa dia meninggalkan perintah, mengerjakan larangan, maka tidak dihitung sebagai sebuah kesalahan. Termasuk diantaranya adalah ketika dia sedang puasa. Ya, nah ini merupakan bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia adalah makhluk yang memang salah satu sifat akutnya adalah pelupa. Ya. Nah, ini tentu menahan daripada makan dan minum ini sesuatu yang harus diperhatikan. Ya, jangan sampai ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam rongga kita. Nanti akan beliau sebutkan di masalah ini tentang masalah perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Baik, kemudian yang ketiga, rukun daripada puasa adalah wal jima'. Ya, ini menahan diri daripada melakukan hubungan intim, apakah sifatnya halal ataupun haram. Ya, landasan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Ya, dihalalkan kepada kalian di malam puasa untuk melakukan rafath kepada istri-istri kalian. Rafath ini maksudnya adalah jima' tadi. Artinya kalau di siang Ramadan itu tidak diperbolehkan. Bahkan ketika seseorang sengaja melakukannya, bukan hanya membatalkan puasanya, tetapi dia juga dikenakan denda-denda yang sudah ditentukan dalam syariat. Kalau dia dalam keadaan berpuasa, kemudian terjadi dia melakukan hal itu ya di siang Ramadan, maka bukan hanya membatalkan puasanya, tetapi juga akan menyebabkan dia harus melakukan perkara-perkara yang dapat membayar segala kesalahan yang telah dia lakukan. Ya, ini yang kita sebut dengan kafarahnya. Ya, kafarah ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan itu dengan sengaja.
makanya kalau kita perhatikan di siang Ramadan, ya, kita harus menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara seperti ini. Ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara-perkara itu, ya, yang mana nanti imbasnya adalah kita justru malah melakukannya. Ya. Baik, kemudian yang keempat, ini yang terakhir adalah al-imsak an ta'amudil qai. Ya, ini menahan diri, ya, daripada muntah dengan sengaja. Ya. Nah, ketika di sini beliau mengatakan an ta'ammud, ini ta'ammudnya adalah sengaja. Berarti kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Ya, ada seseorang mungkin ketika dia membau sesuatu yang tidak sedap, kemudian dia mual perutnya, dia muntah secara spontan, itu tidak ada masalah. Selama tidak membahayakan kepada dirinya. Artinya setelah dia muntah itu dia tetap mampu untuk berpuasa dan tidak membahayakan kepada dirinya. Ya, yang tidak boleh itu adalah kalau dia sengaja melakukan hal itu, seperti dia masukkan jarinya ke rongga mulutnya, kemudian dia ingin mengeluarkan sesuatu, kemudian dia muntah, itu yang disengaja. Nah, ini yang membatalkan puasa. Ya, karena ta'ammud ini yang menyebabkan seseorang batal ibadah puasanya. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man zara'ahul qai falaysa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, maka tidak ada qada baginya. Artinya dia tetap boleh melanjutkan puasanya kalau seandainya itu tidak sengaja. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang sengaja melakukannya, istaqa' itu dia minta untuk muntah, berarti dia sengaja melakukannya. Nah, kalau dia melakukan itu dengan sengaja, maka hendaklah dia falyaqdi, hendaklah dia mengganti ibadah puasanya. Berarti puasanya ketika itu batal. Ya, ketika dia sengaja untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ini dia 4 para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun daripada puasa. Yang pertama adalah niat dengan 3 syaratnya yang sudah disampaikan tadi. Dia pertama adalah at-tabyid, mesti berniat di malam hari. Kemudian yang kedua, seseorang ketika berpuasa harus ta'yin, menentukan ibadahnya. Ini ibadah puasa apa, apakah wajib ataupun sunat. Kemudian yang ketiga adalah tikrar, dia harus mengulang-ulangnya setiap malam. Ya, kemudian yang kedua, menahan diri daripada makan dan minum. Ya, tidak makan dan tidak minum mulai daripada terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian yang di sini juga termasuk nanti para pemirsa dan mendengar adalah sesuatu yang sama dengan kedudukannya dengan makan dan minum. Ya, sesuatu yang sama kedudukannya dengan makan dan minum, yang dapat meningkatkan nutrisi kita, ya, dapat untuk menguatkan stamina kita, ya. Ini maknanya adalah sama dengan dia makan dan minum. Ya, makanya kalau kita perhatikan seperti orang yang sakit diimpus contohnya, itu kan impus fungsinya seperti makanan. Ya, walaupun tidak dimasukkan daripada rongganya, tapi daripada yang lain dari tubuhnya, tapi karena fungsinya sama dengan makan dan minum, maka itu juga membatalkan ibadah puasa. Ya. Kemudian juga wal jima, ini berhubungan intim, apakah hukumnya halal ataupun haram, itu akan membatalkan ibadah puasa. Kemudian yang keempat adalah wa ta'ammudul qai, ini sengaja untuk muntah, ya. Nah, kalau seandainya tidak sengaja, maka tidak ada masalah. Sama seperti tadi wal imsak anil akil wasyurbi, ketika seseorang lupa kemudian dia makan dan minum, ya, karena dia lupa, maka ini juga tidak ada masalah. Artinya perkara seperti ini diperbolehkan dalam artian ketika dia puasa makan dan minum, dia tidak boleh untuk melanjutkan puasanya, ya. Namun kalau dia sengaja melakukannya, jelas dia berdosa, kemudian dia harus mengganti puasanya tersebut. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau membahas tentang masalah faraidus shaum, ya, maka di sini beliau selanjutnya menerangkan tentang masalah mubtilatus siyam. Ini tentang perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, ya. Perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Sebelum kita masuk ke mubtilatus siyam, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan adalah kita ketika berpuasa
Itu sangat memperhatikan tentang masalah rukun-rukun ini, syaratnya dan rukunnya gitu. Ya, kita sangat perhatian dengan perkara-perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Seperti makan dan minum, kemudian juga melakukan hubungan intim di siang Ramadan, kemudian juga muntah dan perkara-perkara yang lainnya gitu. Ini jelas akan membatalkan ibadah puasa. Tetapi sedikit di antara kita yang perhatian tentang masalah berkurangnya pahala puasa kita. Ya, ini perkara yang penting ya. Artinya dua-duanya penting ya untuk kita memperhatikan daripada perkara-perkara yang membatalkan, tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana supaya kita juga bisa mempertahankan pahala puasa kita. Jadi ketika kita berpuasa itu kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja di siang Ramadan ya dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, tapi kita juga berusaha untuk menjaga puasa kita tersebut daripada perkara-perkara yang dapat mengurangkan bahkan menghilangkan pahala puasa tersebut. Ya, di antara kita bisa jadi dia tidak akan makan dan minum, dia sangat memperhatikan itu. Tapi justru malah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Yang mana perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat ini sejatinya itu diharamkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Namun ketika bulan Ramadan itu lebih ditekankan. Kenapa demikian? Memang dia tidak membatalkan ibadah puasa, tetapi dia dapat mengurangkan pahala puasa kita. Bahkan mengikis habis pahalanya sehingga ketika kita berbuka, kita tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW di banyak hadis beliau tentang masalah ini. Ya. Nah, kalau kita ingin bandingkan di antara menahan diri daripada makan dan minum, ini hanya di waktu-waktu kita berpuasa. Sedangkan ketika di malam hari dibolehkan. Tapi kalau seandainya dosa dan maksiat ini, kita dilarang untuk melakukannya kapanpun dan dimanapun. Siangkah, malamkah, dilarang. Mau Ramadankah, tidak Ramadankah, itu dilarang. Cuman penekanannya di Ramadan itu lebih. Agar kita bisa menghormati kesucian daripada Ramadan itu sendiri. Nah, ya ini yang harus juga kita perhatikan gitu. Makanya kita harus juga menjaga mata, menjaga lisan, ya, menjaga anggota tubuh kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi memang dia tidak akan membatalkan ibadah puasa, tetapi dia akan mengurangkan bahkan menghabiskan pahala puasanya. Kan percuma jadinya. Ya. Ya, makanya di Ramadan ini dan berpuasa secara umumnya kita sebenarnya punya kesempatan yang sangat besar ya untuk bisa menjauhkan diri kita daripada perbuatan dosa dan maksiat. Ya, karena ketika berpuasa keinginan kita untuk melakukan hal itu sangat minim gitu. Ya. Makanya kalau seandainya seseorang ketika dia berpuasa justru malah terjerumus ke dalam perkara-perkara seperti itu, ini jelas sesuatu yang sangat miris gitu. Miris lagi ketika seseorang di siang Ramadan dia bisa menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Tapi ketika sudah di malam Ramadan, ya, yang seharusnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada Allah, itu justru malah dia malah justru melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah sehingga mengurangkan pahala daripada ibadah puasanya secara keseluruhannya. Ya, ini yang harus kita jaga. Ini bukan berarti para pemirsa dan pendengar kita akan bersih daripada dosa. Tidak, namanya kita manusia. Kita akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Minimal dengan adanya momen puasa ini, terkhusus Ramadan, membuat kita semakin waspada, membuat kita semakin berhati-hati, membuat kita semakin muhasabah diri kita, bahwa kita tidak akan terjerumus lagi dalam perbuatan-perbuatan dosa yang seperti itu. Ya, kita punya sesuatu yang dapat menghindarkan diri kita, sehingga kemungkinan untuk kita melakukan perbuatan dosa semakin kecil. Ya, ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa ini. Artinya para pemirsa dan pendengar, percuma kalau kita hanya perhatian tentang masalah perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya seperti yang disebutkan tadi, ya, rukunnya adalah menahan diri daripada tidak makan dan minum, menahan diri untuk tidak berhubungan intim di siang Ramadan, menahan diri daripada untuk tidak muntah secara sengaja. Tapi di saat bersama kita justru melakukan perbuatan-perbuatan yang
mengurangkan bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Ya, makanya dua-duanya penting. Ya, harus kita perhatikan apakah di rukunnya yang dapat membatalkan ibadah puasa kita ataupun di perkara-perkara yang dapat menghilangkan bahkan mengurangkan bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Ya, makanya puasa itu seperti disebutkan oleh para di dalam hadis ya, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, ya, tapi puasa itu bagaimana kita bisa menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, minal lagwi war rafathi. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita bagaimana supaya hari-hari kita benar-benar dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita selama 30 hari itu ya melatih jiwa dan raga kita untuk melakukan hal-hal seperti ini, maka kita akan melihat efek positifnya setelah kita keluar daripada Ramadan. Kita akan melihat bahwa diri kita semakin waspada dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak seperti biasanya gitu. Ini diantara bagaimana Ramadan yang kita lakukan atau puasa yang kita lakukan itu benar-benar berdampak positif kepada pribadi kita. Ini juga perkara-perkara yang sangat penting ya agar kita bisa memahaminya. Ya, ini bukan berarti kita akan menjadi orang yang soleh, yang suci, ya, yang tidak akan pernah berbuat dosa. Itu mustahil, tapi minimal ini kita jadikan sebagai batu loncatan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, ketika kita menahan lapar dan dahaga karena Allah Subhanahu wa taala, menahan segala perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, kita juga harus lebih memperhatikan tentang perkara-perkara yang dapat mengurangkan bahkan menghilangkan pahala puasa, yaitu perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya, mungkin demikian. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di Mubtilatu as-Siyam, perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Mungkin demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala, syurutus siyam atau syarat-syarat puasa ya. Sudah kita dengarkan tadi, namun waktu juga yang membatasi kita. Mohon maaf kepada ibu hamba Allah penanya di Radio Hidayah ya. Dan ada satu lagi pertanyaan terkait dengan puasa sunnah. Baik kaum muslimin berhubung waktu sholat asar sudah tiba, sampai di sini perjumpaan kita. Kita lanjutkan insyaallah di lain kesempatan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.